Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru 2021. Ya anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Dan di tahun ini, Ibu harap anak-anak lebih semangat, lebih rajin berdoa, lebih taat. Kita mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di tahun 2021 ini ya anak-anak. Nah anak-anak, kita awali ibadah sekolah minggu ini dengan pujian Hatiku Siap. Anak-anak tentu semua sudah siap ya? Ayo anak-anak, kita menyanyikannya bersama-sama dengan penuh semangat. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan selalu memelihara kami, menjaga kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah sekolah minggu kembali secara online. Tuhan yang pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, pada hari ini kita sudah menginjak hari ke-10 dan minggu kedua di tahun 2021. Hari lepas hari terus berganti. Minggu, bulan, tahun terus berlalu. Nah anak-anak, bagaimana anak-anak sebagai anak Tuhan menjalani kehidupan ini? Ya anak-anak, kita mau menjadi anak yang taat. Kita mau mencintai Tuhan Yesus. Kita terus berpengharapan kepadanya. Dan kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka kita dapat menjalani hari demi hari dengan bertambah indah. Ayo anak-anak, kita semua bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji nama Tuhan dengan pujian hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta padanya. Yesus
Nah, anak-anak, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Ayo anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Anak-anak, semakin hari, semakin tahun, anak-anak tumbuh semakin besar. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan mau semakin besar, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan satu bait, makin besar, makin berkenan. Besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin besar, oh makin berkenan. Nah anak-anak, kita mau mendengar firman Tuhan. Anak-anak duduk dengan tertib. Anak-anak siapkan hati dan Alkitabnya. Dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, tibalah saatnya. Pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami juga dapat mendengarkan dengan baik. Dan kami juga dapat melaksanakannya firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat hari Minggu. Ya, meskipun sampai saat ini kita masih mengadakan sekolah minggu online, meskipun kita masih online dan di tahun yang baru ini semoga kita semakin hari semakin membaik ya. Dan pertama-tama kita harus siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya juga kita mempersiapkan Alkitab kita. Tema firman Tuhan hari ini
diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 14. Temanya adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Nanti anak-anak bisa membacanya setelah kebaktian sekolah minggu online ini selesai ya. Nah, pertama Bapak ingin bertanya dulu, siapakah yang tahu tentang Yohanes Pembaptis itu? Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, Yohanes Pembaptis adalah mempunyai pekerjaan yang sangat penting yang harus ia lakukan untuk memberitahukan kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan jalan baginya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya dengan baik, dengan setia, dan juga dengan taat. Yohanes Pembaptis tahu bahwa isi berita tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia. Ia mengetahui berita yang dia terima, yang dia dengar, untuk menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ia pun tahu bagaimana cara yang terbaik untuk memberitakannya. Yohanes Pembaptis pun tahu cara yang terbaik untuk memberitakan. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis mewujud nyatakan beritanya di dalam kehidupannya dengan percaya bahwa dia sudah dipersiapkan untuk memberikan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita dari firman Tuhan dengan cara yang tegas, ya, dengan yang sangat relevan untuk pada saat itu. Dalam perikop yang kita baca di dalam Lukas 3 ayat 3 dikatakan bahwa maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, kita harus mau bertobat dengan Tuhan, ya. Bertobat meminta maaf atas dosa yang sudah kita lakukan dengan tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita bisa bertobat karena Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan suatu pertobatan. Ya, contohnya kalau dulu kita sering marah-marah, sekarang setelah kita bertobat atau menerima Tuhan Yesus, kita lagi berkurang, mengurangi marah-marah kita. Dulunya kita tidak setia, tidak taat kepada perintah-perintah mama, papa, ataupun guru-guru sekolah. Dan sekarang kita setelah melakukan pertobatan, setelah kita berjumpa dengan Tuhan, kita mau mulai melakukan suatu pertobatan dan sudah mau setia dan taat kepada orang tua kita. Contoh yang ketiga, pada saat ini di Indonesia maupun juga di seluruh dunia sedang terjangkitnya wabah pandemi virus 19. Nah, memang kita setelah adanya COVID-19 ini, kita lebih banyak melakukan segala sesuatunya di rumah. Ya, tentunya kita pasti banyak yang mengeluh, capek, ya, bosan gitu, karena segala sesuatunya serba online. Segala sesuatunya serba terbatas. Kita mau pergi atau kemana sangat sulit untuk saat ini. Dan tentunya kita harus kalau kita sudah melakukan ini dengan tulus, dengan ikhlas bahwa ini semua adalah sesuatu yang baik untuk kita, yang kita bisa rubah. Tentunya kita akan lebih menyenangkan dan tentunya kita juga bisa berbagi dengan sesama. Dan tentunya pada saat ini marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang begitu mengenal Tuhan, begitu mengenal dan melayaninya dengan setia, dengan taat, dan tanpa untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia melakukannya dengan sukacita, dia melakukannya dengan baik untuk memberitakan kabar tentang keselamatan dan juru selamat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Nah, meskipun Yohanes Pembaptis ini memiliki banyak pengikut, memiliki banyak jemaat, tetapi Yohanes Pembaptis tidak menjadikan dirinya menjadi sebuah kesombongan. Dia melakukannya dengan tulus, dengan setia, dengan taat kepada Tuhan.
Bisa saja Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa iya, saya Mesias, tapi ia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, dan segala sesuatunya dia lakukan kemuliaan, hormat, semuanya hanyalah untuk Tuhan yang ia lakukan dengan sangat-sangat setia dan baik. Marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis untuk selalu setia, taat untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Ya anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan ayat hafalan pada minggu hari ini, itu diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 27a. Mazmur 37 ayat 27a yang berbunyi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Itulah ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Nanti anak-anak bisa belajar untuk menghafalnya di rumah. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala hikmat dan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang kehidupan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Di tahun yang baru ini kami ingin coba belajar seperti Yohanes Pembaptis yang selalu setia, taat untuk memberitakan kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin menjadi anak-anak yang selalu melakukan suatu pertobatan, yang tidak ingin berbuat dosa lagi Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap melakukan sesuatu yang baik, dan kami juga ingin menjauhkan segala sesuatu yang jahat, tapi melakukannya segala sesuatunya dengan baik. Biar pada saat ini juga kami masih mengalami adanya wabah ini Tuhan, biar juga ini menjadikan kami semakin lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Anak-anak, kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita mau menyenangkan dan mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya ya anak-anak? Dengan cara bertobat, yaitu tidak berbuat dosa lagi, tetapi melakukan yang baik setiap waktu. Ya anak-anak, tibalah saatnya kita mau memberi persembahan. Kita mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak siapkan persembahannya, bisa anak-anak masukkan ke dalam celengan atau masukkan ke dalam amplop dan meminta papa mama untuk mengantarkannya ke gereja, atau bisa juga tolong kepada papa mama untuk mentransfernya ke rekening yang ada di layar ini. Anak-anak, mari kita doa persembahan. Setelah itu kita lanjutkan dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan dengan baik, dikelola dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada saat ini kami juga mau memanjatkan doa syafaat. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk gereja kami, gereja Guntur ini Tuhan. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, pengurus-pengurus komisi, mitra, dan juga karyawannya Tuhan. Tuhan senantiasa beri mereka kesehatan, keselamatan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan dengan baik, dapat melayani dengan penuh sukacita. Tuhan juga khususnya dalam COVID-19 yang masih terus berlangsung pada saat ini Tuhan, kami semua dapat terus melayani Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, Bapa penuh kasih, kami juga ingin berdoa
untuk pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memberi kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, dalam masa pandemi COVID-19 ini, mereka juga dapat menangani Tuhan COVID-19 dengan baik, sehingga kami sebagai rakyat dapat terus bersama-sama melakukan protokol-protokol kesehatan. Tuhan Yesus, tolong juga para medis ya Tuhan, yang terus berjuang untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan beri kesehatan kepada mereka, Tuhan beri semangat Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kesehatan, berikan kami ya Tuhan keselamatan, agar kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan baik, dan kami dapat terus berharap kepada Tuhan. Tolong juga ya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang pada awal tahun 2021 ini kembali ya Tuhan akan melaksanakan sekolah secara online. Tuhan tolong berikan semangat kepada mereka, kecerdasan, kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas sekolah dengan baik, dapat menjalani kehidupan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Puji-pujian kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kami mau melaksanakannya dengan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Ingat akan firman Tuhan pada hari ini ya anak-anak. Anak-anak, jauhkan segala perbuatan buruk, tetapi terus melakukan hal yang baik setiap saat, setiap waktu. Ya anak-anak, ingatlah selalu, anak-anak terus rajin berdoa, terus berharap kepada Tuhan Yesus, dan semuanya akan mengalir dengan baik. Ya anak-anak, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita kembali bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Berubah Karena Yesus. Yesus mati bagiku, Dia menghapus dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus, aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia menghapus dosaku. Tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku, sebab Yesus di hatiku. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa lagi di kebaktian minggu depan.